Gimana maksudnya? Bukan diskusi itu. Iya. Saya lagi di daerah Kulon, Pak. Daerah Kulon. Maya. Kulon mana itu? Anu, itu religion, Pak. Jadi sinyalnya agak jelek. Ya sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Anda sudah menulis ini harusnya sudah tahu juga. Nah ini Sinta juga. Ikut Vino gitu ya, saya ikut gitu ya, Pak. Oh, melo ya, kowe. guys. Aku Kan Vino yang mendahului, Pak. Waduh. Iya. Wes, jadi sekarang gini. Bisa didengarkan, mohon dipahami. Karena perkuliahan online, saya juga nanti akan memberikan materi sesingkat-singkatnya dan juga sepadat-padatnya juga. Jadi saya nggak akan lagi banyak membahas mengenai seperti apa memodelkan software. Tapi saya ingin Anda bisa menyelesaikan proyek yang saya berikan atau yang berkenaan dengan proyek lainnya. Ya. Sekali lagi, meskipun proyek ini ada hubungannya dengan lainnya, tapi tetap saja ini proyek khusus untuk software modeling ya harus diselesaikan sampai tuntas tahapan dari pembuatan modelnya atau pembuatan UML-nya. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, di pembuatan UML ini kalau saya lihat kemarin ini memang nggak ada yang ngerjakan berarti ya? Kosong ya? Iki udah. Ya. Hah? Dinda. Kosong, contoh kejadian operasional. Padahal di situ saya ingin Anda mempelajari seperti apa alur dari microworkers.com. Oh, aku ngerti. Berarti tidak dibaca ini materinya atau tidak dilihat sama sekali. Pak. Sip. Gimana? Bingung, Pak. Bingung. Bingungnya kenapa? Ya, bingung sama kuliah online, Pak. Nah iya, justru itu sampean harus masuk ke sana. Sekarang kalau kalian bingung, misalkan kalian menyukai seseorang tapi kalian bingung ngapain, ya wis, orang itu akan hilang. Nah, sama halnya dengan ini. Kalau kalian bingung dibiarkan aja ya wis sampai selesai akhirnya ya gak lulus gitu ya. Bisa dipahami maksud saya ya. Jadi meskipun online harusnya tidak membatasi apa yang harus Anda lakukan. Ini sama. Hanya saja mungkin kalau proses dari video atau Zoom ini mungkin banyak kuota, tapi kalau nanti materi atau pas tugas di proyeknya saya rasa juga tidak terlalu banyak ya. Apalagi sudah ada dapat subsidi dari kampus, harapannya itu juga bisa dioptimalkan di situ. Pemahamannya Pak susah. Agak gimana ya? Nah iya, pemahamannya susah. Lah kalian masuk aja nggak paham-paham, apalagi nggak masuk kan gitu. Iya. Iya. Nah, terus sekarang kita harus merubah mindset kita. Pikiran kita itu harus kita rubah. Ya. Jadi kalau kita nggak mau usaha, gimana kita bisa gitu? Karena kita menghadapi sesuatu hal yang tidak nyata atau tidak bisa dilihat oleh mata secara kasat mata. Siap. Jadi jangan hal ini membuat Anda terlena, terus membuat kinerja Anda nantinya itu menurun. Ya. Sama halnya nanti kalau kalian bekerja pun dalam kondisi apapun, nggak mungkin kalian juga akan membiarkan perusahaan Anda atau perusahaan yang Anda ikuti bangkrut. Kan nggak mungkin. Terus gimana nanti tanggung jawab kalian? Ini kita melakukan pembelajaran ini sebenarnya bukan hanya pembelajaran tentang kalian bisa materinya gimana atau enggak, tapi tanggung jawab kalian. Kalian sebagai mahasiswa tetap meskipun online, kalian tetap mempunyai tanggung jawab, di mana kalian harus menyelesaikan tugas, apapun itu, dalam bentuk apapun ya harus dipahami. Kalau ada tugas ya dipahami, minimal dikerjakan. Sebisa mungkin gitu ya. Nah, kalau kayak gini, ini yang ditulis ini apa ya? Tentang materi ini.
Ini kan nggak ada koordinasi sama sekali. Ya meskipun nanti tugas kalian memang sudah banyak dari mungkin dosen lainnya, ya ini memang merupakan tanggung jawab kalian. Kalian pun nanti di perusahaan juga nggak hanya dapat satu tugas, tapi banyak juga tugas lainnya yang siap kalian dapatkan. Bisa dari bos, dari atasan, atau dari luar. Gitu ya. Mohon sedikit diperhatikan kembali ya. Terus kemudian di sini saya ingin menerangkan, bentar. Di tugas proyek kemarin adalah bahwa kalian disuruh membuat, intinya adalah UML. Di mana UML itu terdiri dari pertama ada bisnis prosesnya, yang kedua ada use case-nya, kemudian ada activity diagramnya, sequence diagram, dan lain halnya. Gitu ya. Nah, pada masing-masing bab, ini harusnya Anda bisa, saya share dulu. Pada masing-masing bab, ini harusnya Anda nanti juga harus mengerjakan. Jadi saya tahu proyeknya. Oh, pada proses bisnis ini apa yang sudah Anda lakukan. Itu nanti akan ada penilaian. Dan terakhir sudah seberapa kompleks penilaian atau hal yang Anda kerjakan. Materinya sedikit, nggak terlalu banyak. Namun pengembangan apa yang kalian lakukan bisa sangat kompleks dan rumit. Ya, bisa dipahami ya. Kalian sekarang kuliah di Stikom ini termasuk enak loh, masih tidak terlalu rumit, tugas-tugasnya pun juga nggak harus saklek. Tapi di sini saya minta tanggung jawab Anda yang penting. Karena nanti persaingan kita ini nanti di dunia kerja nggak hanya sebatas kalian bisa, tapi minimal kalian ada etika tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut. Bisa dipahami kira-kira ya? Bisa. Jadi kemarin kita membahas mengenai proses bisnis. Mungkin yang belum melihat, nanti bisa dilihat lagi untuk videonya. Barangkali ada hal yang bisa diambil dari situ. Terutama untuk tugasnya yang kemarin, itu adalah proses bisnis dari microworkers. Ini saya batalkan sudah. Saya batalkan, saya ingin Anda membuat ide. Namun sebenarnya ide itu muncul ketika Anda sudah mempelajari atau melihat dari proses bisnis lainnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, proses bisnis ini rangkaian logis transaksi terkait yang mengubah input menjadi hasil ataupun output. Ya, jadi untuk memodelkan suatu sistem, ini Anda butuh yang namanya inputan maupun outputan. Sama halnya Anda di Bukalapak, Tokopedia, itu salah satu e-commerce, itu juga ada proses bisnisnya. Nggak mungkin tiba-tiba ada aplikasi. Sebelum ada aplikasi pastinya ada jual beli secara nyata. Karena memang jarak dan teknologi mumpuni, maka otomatis jual beli sekarang diubah menjadi jual beli secara digital. Persaingan Anda di sini sekarang nantinya. Anda dituntut wajib bisa untuk membuat suatu sistem. Minimal Anda mampu merancang sistem tersebut. Sebagai contoh, kemarin kalau kita lihat, ini ada sistem untuk yang baru di-share ini ya, hak cipta atau penggunaan hak cipta. Nah, jadi bagaimana pengajuannya? Kalau dulu pengajuan harus ke Surabaya, harus ke Jakarta, harus minta tanda tangan ini itu. Nah, sekarang enggak.
Sekarang syarat form yang ada di lingkungan kita dipenuhi, maka otomatis kita bisa langsung menguploadnya. Kita bisa langsung melakukan koordinasi dengan pihak yang ada di jauh sana. Dan otomatis sertifikat maupun hak cipta tersebut juga bisa langsung dikirim atau langsung jadi melalui PDF. Ya. Ini adalah proses bisnisnya. Jadi minggu depan wajib merepresentasikan proses bisnis. Ini nanti bukan hanya proses bisnis. Ya, jadi kalau kita lihat ya, proses bisnis ini kalau diklasifikasikan menurut TOPP, ini kan ada proses utama, proses pendukung, proses pengembangan, development proses. Jadi di proses utama menghasilkan nilai-nilai mulai dari penerimaan material, misalkan dari supplier sampai aktivitas ke pelanggan. Ini kalau jual beli. Ya. Kalau aktivitas proses utama ini adalah pendaftaran mahasiswa baru di Stikom, maka otomatis mulai dari proses pengisian form, pendaftaran, sampai seleksi, bahkan sampai ke dia diterima menjadi mahasiswa. Dengan statusnya ini mahasiswa berprestasi, mahasiswa reguler biasa, atau mahasiswa yang memang terpilih ke-7 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa gratis sampai lulus. Ini proses utama. Kemudian proses pendukungnya, banyak hal, mungkin dalam hal proses dari pencatatan keuangan, dan juga proses-proses survei, ada juga proses untuk ujian. Ya, ini proses pendukungnya, support prosesnya. Gitu ya. Nah, jika kalian mempunyai ide, ya, maka otomatis Anda bisa menyimpulkan di sini. Sebagai contoh lagi, misalkan Anda memiliki pengembangan dari kos-kosan. Kos-kosan yang sekarang ada indoor, Red Hat itu juga ya, salah satunya. Nah, itu juga di situ sudah ada aplikasi sistemnya itu seperti apa, alurnya seperti apa. Jadi bisnis proses itu, bisnis alurnya itu seperti apa. Ya, jadi alur bisnisnya seperti apa, baru nanti kita bisa melihat apa yang akan kita lakukan. Kita mengembangkan atau kita membuat baru. Ini yang paling penting. Kita mengembangkan atau kita membuat baru. Kalau melihat tugas proyek ini gabungan dengan tugas-tugas lainnya, ya, maka otomatis harusnya kita adalah membuat, ya, membuat baru. Tapi saya tidak akan menutup kemungkinan bahwa Anda ingin mengembangkan sistem yang sudah ada. Misalkan Gojek, wah mau tak kembangkan Kak. Gojek itu kurang Pak. Gojek itu nggak ada Go pesawat atau Go Miber gitu, nggak ada. Ini yang perlu dikembangkan. Itu ya. Kemudian ada proses pengembangan development proses untuk meningkatkan kinerja rantai nilai dengan proses utama dan pendukungnya. Ini dari proses pengembangan apa yang bisa dikembangkan. Jadi harapannya nanti ditulis poin proses utama ini apa yang ditulis, apa yang akan Anda lakukan. Ini tentang proses seperti apa. Kemudian proses pendukungnya seperti apa. Dan proses yang akan dikembangkan seperti apa nantinya. Nah, bisnis proses ini, ya seperti ini ya, kalau ini lebih ke klasifikasinya ya, kalau menurut beberapa ENAPS ini ya, European Network Advance, ini ada pengembangan produk, penelitian, perancangan, perekayaan proses, ya, pemerolehan komitmen pelanggan, pengembangan pasar, pemasaran, penjualan, tendering. Nah, ini sebenarnya macam-macam, ini banyak proses ini, proses bisnis, proses sekunder, dukungan. Nah, masing-masing ini nanti sebenarnya dibagi lebih detail lagi. Maka dari itu untuk proses bisnis itu sebenarnya cukup luas. Makanya butuh banyak kelompok. Gitu ya. Saya ingin Anda minggu depan membuat video dan mempresentasikan masing-masing kelompok. Diunggah di YouTube. Kemudian linknya dikirimkan di e-learning. Ya. Tentang proses bisnis. Proses bisnis ini nantinya bisa digambarkan dengan menggunakan activity diagram juga bisa. ERP juga bisa. Gitu ya. Bisa dicari dulu nanti untuk
notasi dari activity diagram. Yang jelas activity diagram nanti itu ranahnya ini seperti ini. Ini flowchart, alur yang pertama yang dilakukan siapa, alur yang kedua yang dilakukan siapa. Misalkan di sini ada petugas PMB, di sini ada bagian keuangan, di sini ada bagian administrasi, di sini ada bagian banyak hal yang saling berkaitan. Masing-masing anak mahasiswa wajib nanti mempresentasikan, menampakkan wajahnya dan menjelaskan secara detail apa yang Anda buat dengan judul yang Anda berikan. Banyak sebenarnya judul. Kalau mau judul bisa tanya ke saya. Tapi yang jelas Anda harus membuat dulu, memikirkan dulu judulnya apa, mau dikembangkan seperti apa. Ya. Jadi dibuat, kalau seperti ini swimlane. Kalau satu-satu ini biasanya ini yang namanya activity diagram. Tapi kalau dibuat seperti ini swimlane, ini masuk bisnis proses. Ya. Jadi saya tunggu minggu depan, gitu ya. Saya tunggu minggu depan untuk tugas ini, pengganti kemarin, dipresentasikan, upload YouTube untuk proses bisnis, ya, untuk penyelesaian tugas proses bisnis. Nanti lainnya akan menyusul. Syukur-syukur kalau ada yang sudah bisa membuat sampai sequence diagramnya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Lainnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Ini nggak banyak. Ini penilaian saya nanti adalah seberapa besar atau seberapa detail dan seberapa jeli Anda merepresentasikan kegiatan atau alur dari suatu proses itu sendiri. Ya. Ini nggak ngomongkan sistem loh dari sini nih ya. Kita nggak ngomongkan sistem. Kita ngomongkan misalkan mau beli bakso, ya beli ya langsung ke tukang bakso. Bayarnya ke bagian kasirnya bakso. Kemudian di sini ada request-nya. Request bakso itu bakso apa? Di sini ada pilihannya. Bakso tangkar, bakso, jadi pengen bakso saya. Bakso codot. Lapar, Pak. Ya itu ya. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi Bisa, mohon kerjasamanya, mohon tanggung Coba. jawabnya. Bisa. Anda buat video, kemudian ini digambarkan ini. Itu kelompok ya, Pak ya? Dengan kelompok. Kelompoknya sama dengan itu nggak masalah, wis. Maksimal berapa tadi? 5. 5 apa 3? Kayaknya 3 ya kemarin. 5, Pak. 5, Pak, ya? enggak 3. 6, Pak ya. Ditambahin. Tujuh deh. 5 Ada orang, 5 ada. masing-masing orang mungkin bisa merepresentasikan. Semakin besar proses yang Anda buat, berarti Anda semakin bagus dalam merepresentasikan judul maupun ide yang nantinya digunakan untuk suatu program. Karena kalau kalian tahu, mungkin misalkan Facebook ya, Facebook itu selain punya halaman admin, di halaman Anda sendiri pun, Anda sudah bisa ditawarkan halaman fanspage, tawarkan halaman grup, tawarkan halaman beranda, bahkan di situ juga Anda bisa ditawarkan halaman penjualan, yang masing-masing mereka itu memiliki representasi yang berbeda-beda dari fungsionalitas yang sudah ada. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, saya tunggu niat baik Anda. Ya, saya tunggu niat baik Anda untuk minggu depan. Itu ya. Semoga tidak ada kendala. Kalau masih ada kendala, nanti bisa lakukan private message dengan saya. Berarti terakhir Selasa berarti. Terakhir Selasa. Nanti dipresentasikan lewat Zoom juga. Pas Iya, Pak. Iya. Ya. Kelompoknya saya sudah ada, Pak. Bukan dipresentasikan lewat Zoom ya, dipresentasikan lewat video YouTube. Video YouTube Dan ya. nah, dikirim aja nanti emailnya, linknya Oh, di jadi e-learning. nggak usah Zoom berarti, Pak ya. Enggak, hanya saja nanti ya pakai pakaian yang rapi lah. Tadi ada yang nggak pakai pakaian tadi kayaknya itu. Ada, Pak. Diki, Pak. Ya itu ya. Bahaya, Rawit. Dikit sambil Anu, Pak. rebahan itu. Bahaya Astagfirullah. itu. Saya kesirep, Pak. Ya sudah ya, bisa dipahami ya. Iya. Mohon segera dirundingkan dengan temannya. Kalau perlu nanti per kelompok itu ngajukan dulu ide yang mau dibahas. Kesampaian, Pak. Ya, bisa lewat WA, private message. Ide yang mau dibahas tentang apa.
Nanti Ya, biar siap. saya gambarkan lebih lanjut, kemudian tuliskan di sini. Itu sebagai Oh. tugas. Itu ya. Hmm, Kalau sudah, terima kasih untuk waktunya ya. sama-sama Pak. Kita tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore juga. Selamat sore. Jumpa kembali.